Dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Di sini, saya akan membahas hakikat wawasan Nusantara, mengapa wawasan Nusantara penting, perkembangan wawasan Nusantara, tantangan wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Secara etimologi, dalam bahasa Jawa disebut wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, indrawi. Maka, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Wawasan berarti pula sebagai cara pandang dan cara melihat. Dan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara, berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Sedangkan antara, yaitu menunjukkan letak antara dua unsur. Maka, Nusantara adalah kesatuan kepulauan terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Artinya, secara luas, hakikat wawasan Nusantara merupakan cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Tiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut mencangkup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang harus berada dalam lingkup dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia. Tentunya tanpa harus menghilangkan kepentingan daerah, golongan, dan individu. Mengapa wawasan Nusantara penting? Wawasan Nusantara memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Sebagai wawasan pembangunan, 2. Sebagai konsep ketahanan nasional, 3. Sebagai wawasan pertahanan keamanan, 4. Sebagai wawasan kewilayahan, 5. Sebagai pertahanan kedaulatan keutuhan bangsa, 6. Sebagai pemersatu cara pandang dan persepsi. Perkembangan konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguat semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah sumber politis. Sumber politis wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957, selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara, GBHN, sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam, isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian,
Lisensi Wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luas wilayah dan keberagaman yang ada dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu, misalnya jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya.